Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mencuci tangan, usahakan di bagian tangan ataupun perhiasan kita lepaskan dulu. Nah, disimpan di bagian tempat yang aman. Setelah itu kita menggulung baju untuk agar tidak kebasahan. Setelah itu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita menggunakan sabun sebanyak 3 ml. Setelah itu kita gosokkan di bagian telapak tangan. Nah, setelah digosokkan di bagian telapak tangan, kemudian di bagian punggung tangan kiri dan kanan. Nah, ini bagian kiri dan kanan. Setelah itu di bagian jari-jari tangan. Setelah itu di bagian kedua ibu jari. Setelah itu kita membilas. Nah, setelah itu kita menutup kerang itu dengan menggunakan tisu. Kita buang tisunya, kemudian kita menggunakan tisu baru untuk membersihkan tangan. Alhamdulillahirobbil alamin. Tak Bapak, saya akan mengganti perban Bapak. Tapi terlebih dahulu, apakah Bapak bersedia? Ya dok, bersedia dok. Oke Pak, sebelumnya saya akan mengambil alat-alat terlebih dahulu ya Pak. Kemudian saya akan mencuci tangan. Permisi Pak, yang terlebih dahulu saya akan memakai handscoon yang steril. Saya akan memakai handscoon yang steril. Sebelumnya Pak, saya akan mengganti perban Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya dok, bersedia. Ya, saya di sini akan menggunakan NaCl Pak, atau air ya Pak ya, untuk membasahi sedikit bagian perbannya agar tidak terasa sakit Pak ya. Saya akan lakukan sedikit Pak agar rasa sakitnya itu tidak sakit-sakit sekali ya Pak ya. Tapi Pak, kalau boleh tahu Pak, ini penyebab lukanya karena apa ya Pak ya? Kena besi berkarat dok. Oh, kena besi berkarat. Jadi Pak, kalau saya lihat Pak, ini lokasi lukanya itu di bagian dorsalis pedis, di bagian horizontal Pak. Nah, sedangkan ini lukanya itu luka akut Pak ya. Kalau saya perhatikan, ini ukurannya Pak kurang dari 2 cm, sedangkan bentuknya itu memanjang dan derajat lukanya itu kurang dari 2 cm juga Pak ya. Permisi Pak, saya mau lihat dulu ya Pak, apakah ada fistula ataupun maksudnya itu apakah ada besi yang masuk Pak ya. Oh, alhamdulillah tidak ada Pak ya. Ini lukanya Bapak itu hanya satu kan Pak ya, hanya ini kan Pak? Iya dok. Oh iya Pak ya, jumlahnya hanya satu, warnanya itu kemerahan darah, sedangkan baunya tidak berbau. Saya lihat dulu Pak ya, apakah ada infeksi atau tidak. Oh iya Pak ya. Saya lihat lagi tepi luka, apakah ada jaringan mati. Oh, alhamdulillah tidak ada ya Pak ya. Kalau sakit bilang ya Pak ya, saya mau tekan Pak. Sakit dok. Oh maaf Pak, ya saya tekan lagi ya Pak ya. Sakit.
Oh iya Pak ya, terima kasih Pak sudah. Oke Pak, selanjutnya saya akan memasangkan perban, membalut luka Bapak dengan perban ya Pak ya. Saya simpangkan betadine sedikit dulu Pak ya di bagian perbannya. Kemudian saya tutupi. Nah, setelah itu Nah, alhamdulillah Pak, sudah selesai pembelutan perbannya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Saya cuci tangan dulu lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak, sebelum saya melakukan penyuntikan, terlebih dahulu saya akan mempersiapkan alat-alat dan mencuci tangan Pak ya. Permisi Pak. Selanjutnya Pak, saya akan mencampurkan cairan obat di dalam tetanus toksoid dengan cara menyentil bagian atas. Kemudian saya mengambil bantalan kasa kecil atau kapas alkohol dan supaya agar mengelilingi leher. Kemudian saya patahkan leher ke arah menjauhi tangan. Jika leher itu sudah patah, kemudian saya simpan di atas meja kemudian dengan tegak. Kemudian saya masukkan jarum spoid ke dalam lubang ujung jarum dengan menyentuh pinggiran. Kemudian saya isaplah cairan obat pelan-pelan ke dalam spoid dengan menarik penyisap ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alat-alatnya yang sudah saya persiapkan ya Pak ya. Sebelumnya Pak, apakah Bapak ada alergi? Tidak ada dok. Mungkin Bapak merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik Pak, mungkin Bapak bisa ke kiri-kiri sedikit Pak ya. Saya cuci tangan dulu ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya saya akan melakukan aspirasi atau menentukan tempat penyuntikan. Nah, tempatnya itu musculus quadriceps femoris Pak ya. Mungkin Bapak harus membebaskan daerah yang akan disuntikan dari pakaian Pak ya. Kemudian saya akan menghapus makan kulit pasien dengan kapas alkohol. Medegangkan kulit pasien dengan tangan kiri pada daerah bokong atau pada musculus quadriceps femoris. Kemudian menusukkan jarum ke dalam bokong tegak lurus dengan permukaan kulit sedalam 1/4 panjang jarum. Nah, setelah itu menarik penyisap sedikit untuk memeriksa apakah ada darah atau tidak. Nah, setelah itu menekan daerah penusukan jarum dengan kapas alkohol. Jarum ditarik keluar dengan cepat. Tempat penyuntikan di message. Merapikan pasien, membawa alat-alat ke meja suntikan, mencuci tangan dan membaca alhamdulillahirabbil alamin.